Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Marilah kita sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati kita naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Mari sembah Dia, mari agungkan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan. Hanya Engkaulah Tuhan, jadi sumber jawaban, jadi sumber pengharapan. Haleluya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kau berikan hidupmu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, biarlah kami boleh menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan tema di bulan April masih dengan Kristus adalah penebus. Bahkan kita juga sudah belajar banyak, baik lewat ibadah raya, baik juga lewat doa pagi. Terlebih beberapa waktu yang lalu kita juga baru saja menyelesaikan retret MCC dengan tema yang sama, Kristus adalah penebus kita. Nah, harapan saya bahwa kita semakin mengerti, kita semakin memahami bagaimana Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar rela menggantikan kita untuk menebus, membayar dengan lunas segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dipantaskan, dilayakkan untuk menjalin relasi kembali dengan Allah. Nah, tentunya ini adalah berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah adalah anugerah yang terindah yang boleh dimiliki oleh orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu kita harus pantas bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, atas berkat-Nya. Dan pilihan ini dijatuhkan kepada kita. Hendaknya boleh kita respon dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, saya berharap kita tidak menggunakan kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan ini untuk bermain-main dengan dosa, tetapi kita mau sungguh-sungguh menata hidup kita agar kita boleh hidup semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Kita akan coba baca dan perhatikan apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita itu berarti tubuh dosalah yang menguasai kita. Naluri dosalah yang mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, sampai dengan perbuatan kita. Kita menjadi hamba dosa. Kita menyerahkan diri untuk mentaati dosa. Walaupun kita tahu apa yang kita lakukan itu salah dan keliru, tetapi naluri dosa ini demikian kuat mengontrol, sehingga membuat kita jatuh bangun terus dalam dosa. Nah, Roma 6 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Disalibkan di mana? Disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan kembali dengan bersama-sama dengan Kristus. Manusia lama kita mati dan manusia baru dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
Efesus 4 ayat 17 sampai 19 mengatakan demikian. Efesus 4 ayat 17 dan sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Rasul Paulus tidak hanya mengatakannya tetapi juga menggarisbawahinya dengan kata kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Rasul Paulus mengingatkan kita, mengatakan bahkan menegaskan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita pada pagi hari ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dahulu kita tidak mengenal Allah memang, tapi sekarang kita ini sudah mengenal Allah. Bahkan lebih jauh lagi kata Rasul Paulus, kita ini dikenal oleh Allah. Allah lah yang berinisiatif melakukan ini semua. Allah yang dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar rela menerima kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Allah demikian mengenal kita sehingga Rasul Paulus mengatakan, ayo jaga hidupmu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kata sia-sia kita sudah belajar berarti tidak berguna, sama sekali tidak ada gunanya. Sehingga kalau kita masih hidup dengan pola pikir, dengan kehidupan dan perbuatan manusia yang lama, itu artinya kehidupan kita, baik pikiran, perasaan, perbuatan kita tidak berguna, sia-sia saja. Sekali lagi sia-sia dalam pengertian bahwa segala jerih lelah yang kita lakukan di dalam dunia tidak mampu memberikan kepastian untuk keselamatan kita. Sementara kehidupan kita di dunia ini bukankah hanya sementara sekali, Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Yang kekal adalah nanti ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa. Ada kekekalan di sana. Kehidupan dalam sukacita dan kedamaian yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi, kalau kita masih tetap tidak mau beranjak dari status kita sebagai budak dosa, Tuhan membebaskan kita dengan darah-Nya, tetapi kita terlalu menyukai tinggal di dalam dosa. Kita tidak mau meninggalkan dan menanggalkan manusia lama kita. Kita lebih memilih untuk menikmati dosa hari lepas hari, waktu demi waktu. Maka keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita akan terbuang dengan sia-sia. Karena kita tidak mau menyerahkan iman sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan tentunya akan menjaga hidupnya untuk dipantaskan, untuk pantas diri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan kasih-Nya yang luar biasa telah mau menyelamatkan kita bahkan ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu sekarang mari kita tinggalkan dan tanggalkan manusia lama kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjaga pikiran kita, mari kita menjaga hati perasaan kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita, agar kita sungguh-sungguh nampak ada Kristus di dalam hidup kita. Orang dunia boleh melihat manusia baru yang kita hidupi, sehingga mereka bertanya-tanya, di manakah manusia lamamu? Di manakah kehidupanmu yang dahulu? Kenapa engkau sekarang demikian berubah? Dan mereka pun rindu untuk diubahkan sebagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan mau mati di atas kayu salib, menebus dosa seluruh umat manusia, itu adalah karya yang Tuhan sudah kerjakan. Akan tetapi untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan itu, kita harus mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus adalah kita meninggalkan manusia yang lama, kita mengenakan manusia baru, dan diubahkan semakin hari semakin serupa seperti gambaran anaknya. Mari kita menyalibkan manusia lama kita, membenci dosa, karena dosa nyata-nyata telah menikam sampai mati Putra Allah, Anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Mari kita berusaha untuk terus menang, melawan tipu daya dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Dipimpin oleh Kristus dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita. Sehingga keselamatan yang telah kita terima bisa kita tunjukkan kepada dunia dengan perubahan kehidupan yang semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami terima ketika Tuhan mati di kayu salib menebus kami, dan 3 hari kemudian Tuhan bangkit dari maut. Maka kehidupan manusia lama kami pun ikut mati bersama-sama dengan Tuhan di kayu salib, dan manusia baru ikut bangkit bersama-sama dengan Tuhan yang ketika waktu itu bangkit dari kematian. Kami sebagai orang-orang percaya yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh meninggalkan dan menanggalkan manusia lama dengan segala pikirannya yang jahat, dengan segala perbuatannya yang sia-sia, dan kami berbalik untuk mengenakan manusia yang baru, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memiliki perasaan seperti perasaannya Tuhan, menjaga perkataan kami agar menjadi berkat, dan perbuatan-perbuatan kami menyatakan Kristus ada tinggal hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Nya sederhana ini boleh diterima, masuk ke dalam hati setiap yang mendengar, dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Hamba merindukan setiap pribadi dan jiwa yang mendengarnya diberkati. Bahkan setiap hati yang mungkin belum mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi hari ini Tuhan jamah hatinya, sehingga mereka boleh meyakini bahwa hanya Yesus Kristus sajalah Juru Selamat dan Tuhan kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami dan telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Dan di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu Roh Kudus memberkati setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.